Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Kelas ini kalau tidak salah Akang belum memberikan soal UTS ya, Sarah. Halo, Sarah dengar nggak suaranya? Sarah, kedengaran nggak suaranya? Karena Kak, Ya, soal UTS belum dikasihkan kan? Ya, oke. Mudah-mudahan nanti malam gua akan dikasihkan soal UTS-nya supaya kalian bisa mengerjakannya dalam waktu kurang kurang lebih satu minggu lah. Kemudian ada beberapa tugas sebelum nanti disampaikan akan kita jelaskan dulu tentang masalah tugas-tugas tersebut. Materi yang terdapat di dalam RPS yang pernah dibagikan sebelumnya itu adalah tentang sumber data, teknik sampling dalam penelitian muamalah. Kemudian ada juga penentuan jenis data dalam penelitian muamalah. Lalu ada perumusan hipotesis dalam penelitian muamalah dan perumusan kerangka teoretik dalam penelitian muamalah. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, kita akan coba telaah tentang sebuah skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Karena Akang tidak punya file skripsi mahasiswa STAI Almasturia, jadi terpaksa menggunakan contoh mahasiswa lain. Kalian lihat di sini. Di sini ada judulnya adalah tinjauan hukum Islam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang transaksi apa sih? Transaksi terhadap jual beli emas, tentang jual beli emas, jual beli emas melalui aplikasi peluang. Oke, ini skripsi ya, skripsi. Oke, kita lihat sebuah skripsi judulnya tentang ini. Oh, skripsi. Nih, skripsinya tentang tinjauan hukum Islam, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas melalui aplikasi online peluang. Nih, ini dibuat tahun 2021, nah, kurang lebih 3 tahun lalu ya. Kita lihat di sini. Di sini ada abstrak. Abstraknya, studi ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme jual beli emas online pada aplikasi peluang serta memberikan referensi bagi masyarakat tentang penerapan jual beli emas online di peluang tentang kesesuaian dengan fatwa terkait. Dengan hasil skripsi ini, penulis berharap para pembaca dapat mendapatkan gambaran terbaru yang memudahkan masyarakat. Ini sebetulnya belum jelas juga kalimatnya nih ya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang membahas kesesuaian praktik jual beli emas di peluang dengan fatwa yang terkait dengan produk tersebut. Ini perhatikan baik-baik nih ya. Bertujuan untuk menggambarkan secara khusus atau secara langsung tentang suatu keadaan secara sementara pada suatu kejadian yang terjadi. Dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang aktual
Maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan permasalahan dan menemukan kesimpulan yang tepat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah fitur-fitur yaitu jual emas, beli emas, cicil emas, dan tarik emas yang tersedia pada aplikasi peluang sudah sesuai dengan fatwa terkait. Nanti fatwanya apa? Nanti kita lihat di sini. Namun penulis menarik beberapa hal yang dapat menjadi catatan serta masukan bagi pihak peluang. Hal tersebut antara lain pada metode pengisian dompet di peluang. Baiknya menyediakan fitur perbankan syariah. Pihak peluang menyediakan Dewan Pengawas Syariah dan yang dapat mengawasi dan memberikan masukan pada produk emas di peluang. Serta pihak peluang mengajukan permohonan sertifikat syariah yang dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk emas di peluang. Nah, ini tema-tema terkait dengan jual beli emas, investasi emas, murabahah, wadiah, salam, dan ada aplikasi online. Ini menarik ya, karena ini kayaknya hal-hal yang baru terjadi. Kalian bisa lihat di sini, eh, ada bab 1, ada kerangka, ada kajian pustaka, lalu ada gambaran umum aplikasi peluang, ada tinjauan hukum ekonomi syariah pada bisnis aplikasi peluang, kemudian ada penutup bab 5. Di sini tidak dijelaskan tentang metode penelitian secara langsung, seperti hanya dalam skripsi yang dibuat oleh STAI Al-Masturiah. Bab 3 itu khusus bicara metode penelitian. Kalau di UIN Jakarta, khususnya di Fakultas Syariah, metode penelitian itu disimpannya di bab 1 nih, di bab 1. Sementara bab 3-nya mengkaji tentang gambaran umum aplikasi peluang. Akhirnya yang membahas tentang gambaran umum tempat yang menjadi risetnya. Gitu. Nah, judul besarnya adalah tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas melalui aplikasi online. Kita akan melihat bab 3-nya khusus terkait dengan metodologi penelitian. Tadi sudah diperlihatkan ada di bab berapa metodologi penelitian di sini? Ada di bab ini ya, bab 1 ya, metode penelitian. Nih. Ada di halaman 6. Nih, di halaman 7 padahal ya. Halaman 6-nya nggak ada. Lihat halaman 6. Penelitian ini, kata si peneliti, menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau manfaat yang terdapat di balik fakta yang menghasilkan data deskriptif. Dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang aktual, maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan permasalahan dan menemukan jawaban yang tepat. Jenis penelitiannya berarti di sini kualitatif. Lalu pendekatan penelitiannya, kata si penulis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris. Apa maksudnya? Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta berbagai peraturan yang tercantum dalam fatwa yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan tempat pembelian. Oke, ini pendekatannya. Jadi pendekatannya hukum normatif empiris. Jenis penelitiannya kualitatif. Sumber data. Nah, di sini perhatikan baik-baik nih. Penelitian hukum empiris menggunakan dua macam data, yaitu ada data primer, ada data sekunder. Yang termasuk data primer adalah data yang berasal dari lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari responden. Siapa responden itu? Orang yang dikenai pertanyaan, orang yang dikenai pada eh, apa riset ingin memberikan tanggapan, jawaban terhadap pertanyaan dari si peneliti itu adalah responden. Nah, maka data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak peluang dan juga wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang penentuan kesesuaian syariah, khususnya para praktisi pakar hukum ekonomi syariah yang dalam hal ini diwakilkan
dengan salah satu pihak Dewan Syariah Nasionalnya, yaitu di Majelis Ulama Indonesia. Jadi si peneliti ini dia mewawancarai langsung ke pembuat aplikasi dan pembuat muncul orang mah kontennya si peluang ini. Jadi bukan ke pengguna peluang, bukan, tapi yang menghasilkan aplikasi peluang. Gitu. Kemudian data sekundernya, tadi data sekunder, data primernya data yang dari lapangan. Data sekundernya diperoleh dari penunjang atau pendukung data. Nah, dilihat dari mana ini? Lihat oleh kalian. Jadi gini, yang disebut dengan data primer itu adalah data utama yang didapatkan oleh si peneliti di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Itu data utama atau data primer. Sementara yang disebut data sekunder itu adalah data yang memang sudah ada, ya, yang tujuannya sebagai penunjang seperti ini. Ada fatwa DSN MUI, DSN itu Dewan Syariah Nasional, nomor sekian 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 tentang tabungan. Oh, berarti memang ini persoalannya sudah ada, ya, sudah ada di mana? Di internet, tinggal download aja. Nih, ini tahun 2020, tahun 2000 nih. Kamu aja belum lahir, ini aturannya udah ada, gitu kan? Kemudian, fatwa DSN MUI tentang murabahah. Ini juga data sekunder, kan datanya dari MUI. Lalu data DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. Kemudian Undang-Undang RI nomor 40 tentang perseroan terbatas PT. Lalu peraturan BPPPK tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Dan terakhir adalah jurnal dan skripsi terkait. Maksudnya yang ada hubungannya dengan materi-materi. Ini yang disebut dengan data sekunder. Nah, sekarang bagaimana cara pengumpulan datanya? Di sini disebutkan. Cara pengumpulan data si peneliti ini satu observasi. Observasi itu artinya si peneliti langsung ke lapangan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan dengan cara menjadi pengguna secara langsung pada aplikasi peluang dengan melakukan jual beli emas secara online. Kemudian ada juga yang disebut dengan studi kepustakaan. Kemudian ada juga wawancara. Jadi dalam penelitian ini hanya 3 yang dipakai. Wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Itu adalah teknik pengumpulan data. Lalu ada teknik penulisan. Nah, di sini mah di dalam peraturan buku pedoman penulisan skripsi dari UIN Jakarta mah ada teknik penulisan. Oh, pakai pedomannya ini. Kemudian, nah inilah bab 3-nya kalau dalam bahasa bab 3 mah. Tapi ini secara singkat dituliskannya oleh si penelitinya. Yang penting asal disebutkan. 1, apa jenisnya? 2, pendekatannya. 3, sumber datanya. 4, adalah teknik pengumpulan data. Tapi ada satu yang belum dituliskan di sini adalah teknik analisis data. Nih harusnya ada di sini nih. Coba kalian lihat punyanya eh, yang kita ya, yang dari Almasturiah nih, terkait dengan proposal aja. Nih proposal aja nih. Ini lihat oleh kalian. Ini proposal ini dibuat oleh mahasiswa pada saat dia akan menulis skripsi tentang apa? Muamalah, hash. Nih lihat. Jadi kalau kalian nanti menyusun proposal skripsi, urutannya harus seperti ini. Ini tolong silakan di screenshot saja oleh teman-teman karena nanti akan kalian jadi bahan untuk penyusunan tugas proposal ya, proposal. Jadi di sini sistematika penulisan kualitatif. Apa itu? Nah, itu gerak duduk kita sudah nuker patalu non. Nah, silakan nanti menyesuaikan dengan ini. Oh. Ya. Nah, ke sini nanti ayat latar belakang, tujuan, judul,
latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan hasil penelitian. Aduh, siapa ini? Sahrul Hidayatullah. Kamu lagi ikutan kuliah atau enggak nih? Kalau enggak, keluar aja deh. Nah, di remove. Masih bikin rusuh aja gitu. Ya nih, ini sistematika yang dari kampus nih ya. Jadi kalau kamu nanti membuat proposal harus berdasarkan urutan ini. Tentu ini judul penelitian tidak dituliskan A, judul penelitian nggak begitu ya. Maksudnya yang tetap A-nya mah latar belakang masalah, judul nama di bagian luhurna gitu ya. Atau kalau kamu tidak mau kecewa, salah sih begini aja nih. A, ininya judulnya simpan di sini. Judul, nama mahasiswa, kemudian di sini fokus B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L. Silahkan nanti kalian buat urutannya seperti ini. Nih, kalau bikin apa? Bikin untuk sistematika kualitatif. Ini ku akan dikirim di grup ya, bisa Pak. Akang, Ya, mohon maaf, kan, Kang. kenapa? Ke jalan, Kang. Bukan nggak jalan, ya teh posisinya tidak di ini di apa? Windows-nya bukan diaktifkan. Bukan. Nih, ditulisnya di sini nih. Nah, sistematika penulisan kualitatif. Nah, ya, oke. Lalu dari sini kemudian kamu tentukan itu. Di sini sudah dijelaskan judul penelitian isinya apa, latar penelitian apa, fokus, subfokus seperti apa, perumusan masalah juga seperti apa, kerangka teoritis juga bagaimana. Tinggal bagaimana caranya penulisannya. Nah, ini yang harus kalian dalami lebih lanjut. Nah, kalau kalian mau pinter menggunakan teknologi sebetulnya gampang. Bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Perplexity, bisa. Tapi itu yang paling penting adalah kamu punya tema apa tentang penelitian kamu sendiri. Kamu sudah melakukan apa? Makanya kan akan pernah bilang kepada kalian, tolong buat sistematik literatur review. Sudah dibuatkan belum? Oh, deui. Kalau sistematik literatur review itu begini nih, ya. Oke, ya. Nih, ada yang disebut dengan format literatur review. Nah, kalau untuk tesis ya tesis, kalau skripsi ya skripsi. Ini kalau misalkan dibuat kalian nih berarti ini buat skripsi. Banyak-banyak lah 10 artikel guys 10 jadi 20. Ini kalian isi dengan skripsi yang berkaitan dengan tema kalian sendiri. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini materinya penting banget nih. Contoh, kalian mau membahas tentang yang sudah dibahas orang, yaitu jual beli emas melalui aplikasi online. Coba kita lihat ada seberapa banyak orang yang sudah melakukan penelitian tentang itu. Masuk ke Google Scholar di sini ya. Kalau sudah masuk, coba tulis hukum jual beli emas dengan aplikasi online. Tuh,
Tuh. Di sini ada tuh, ada yang sama ya, peluang. Barusan ini peluang, ini juga peluang tuh. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi online. Ini jurnal. Coba kalian download satu. Satu download. Terus ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas Antam melalui aplikasi online toko Maspedia. Oke. Ini juga kita simpan karena ini akan berhubungan juga dengan emas online ya. Ini mekanisme jual beli emas online melalui aplikasi peluang perspektif hukum ekonomi syariah. Kita download juga ini. Nah, ada lagi implementasi investasi emas syariah berbasis perspektif hukum Islam. Ini penelitian juga nih. Ini bisa ditulis nih. Oke, sip. Lalu ada kontekstualisasi emas. Kontekstualisasi riba dalam jual beli emas online. Ini juga adalah artikel jurnal. Kopikan untuk dibuka nanti. Kemudian, aspek-aspek syariah dalam jual beli emas online antam melalui aplikasi online pada PT Tamasya. Nih, apa? Yang pokoknya jual beli emas baik online ataupun tidak online kurang dodol heula we. Nanti kita masukkan ke dalam rumus ini nih. Pola ini nih, pola literatur review ini. Masukkan tahun tanggalnya, siapa, judulnya apa, autor, titel maksudnya, titel ini juga judul, titel. Jadi penulisnya siapa, judulnya apa, tahunnya apa, kemudian publishernya deh, publishernya atau penerbitnya, ya, publisher, tahunnya tahun berapa. Tuliskan di sini nih, ya tugas kalian tuh begitu tuh. Jadi kumpulkan dulu 10 buah skripsi dan 10 buah artikel yang terkait dengan tema besar apa? Jual beli emas. Nah, ini contoh ya. Contoh tentang jual beli emas. Emas secara online. Ini apa? Kalau judulnya seperti contoh ini contoh. Kalau kamu punya judul yang lain, silahkan cari yang lain. Ini hanya contoh saja. Nah, berarti kamu kumpulkan 10 buah skripsi dan 10 buah artikel dari jurnal ilmiah. Lebih bagus lagi kalau misalkan yang terindeks di Scopus atau yang internasional, itu lebih bagus lagi. Kalau tidak, cukup aja ini nih. 10 buah skripsi, 10 buah artikel. Tulis di sini judulnya apa, fokusnya apa, theoretical, pedagogical frameworknya seperti apa, konteks atau partisipannya ini siapa saja, siapa yang diteliti, berapa orang, terus kenapa dia diteliti, alasannya apa, itu juga dibuka. Lalu di sini ada metode dan data pengumpulan instrumen pengumpulan data. Dengan cara apa dia melakukan pengumpulan datanya? Apakah wawancara kah, observasi kah, atau studi dokumentasi kah, dan yang lain-lain. Kemudian apa temuannya? Tulis di sini temuannya. Lalu di sini yang terakhir adalah apa keterbatasan atau rekomendasi dan rekomendasi Anda sebagai peneliti terhadap si skripsi itu atau si tesis itu, kalau tesis ya, tapi sebut saja skripsi deh, karena kan sejenis skripsi. Kalau untuk artikel jurnal juga sama. Nih, ini kalian tuliskan juga siapa namanya, apa judulnya, publikasinya dari di mana, tahun berapa, kemudian fokusnya eh, tentang apa. Apakah yang penting adalah tentang jual beli kursus online ini. Coba dari sini ada yang masih ditanyakan nggak? Kira-kira. Jadi cari 10 skripsi dan cari 10 artikel jurnal tentang tema yang sama yang ingin kalian dapatkan. Contoh tadi akan membicarakan kasih contoh tentang jual beli emas online di aplikasi. Nah, kamu pakai cara tentang apa? Silahkan cari yang lain. Gitu. Dengan kemudian menuliskan di literatur review. Yang penting temanya sama.
Itu. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada? Itu Tidak ada? Kang yang tadi yang literatur review, yang ketiga yang apa yang teori itu gimana Kang maksudnya Kang? Ya, kalau teori, kamu tulis di situ, si penulis artikel atau si penulis tesis itu, si penulis skripsi itu, dia menggunakan teori apa saja yang terkait dengan materinya. Gitu. Kan ada di bab 2 teori-teorinya naon. Namun artikel itu ada di dalamnya, ada sistematik literatur reviewnya pasti ada. Gitu. Tinggal minah-minah kan? Apa nama? Gitu. Oke, ini seperti ini nih, contoh nih. Hmm. Seperti ini di dalam skripsi ini, kalau kalian buka di bab 2, ini kan daftar kajian pustaka. Ini kerangka konseptual. Nih, kalian tulis aja ini. Dari mana, dari siapa saja. Ini kan si ininya theoretical, pedagogical framework ya. Berarti teori yang digunakan adalah dari penulis mengutip teori tentang Mas dari siapa saja. Tuh, mengutip teori tentang naon dari mana? Nah, gitu aja sebenarnya. Ya, bisa dipahami nggak? Jadi tidak perlu dijelaskan yang pengertian aja yang definisi nah, entong, entong. Dah urang mah lain tujuan kadinya tetep. Ada lagi? Udah Kang. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ku akan dikirim heula ya bisi poho. Ini contoh ya jual beli emas. Bagaimana cara mencari artikelnya? Kamu tinggal buka Publish on Paris bisa. Kamu tinggal membuka yang lainnya boleh aja sih. Banyak kok aplikasi untuk bisa membuka apa aplikasi online itu. Bentar, tes ya. Cari 10 artikel ilmiah, cari 10 skripsi, tentukan tentukan satu tema tentang tentukan satu tema yang berkaitan dengan eh, bidang yang akan diteliti. Bidang yang akan diteliti oleh mahasiswa kamu terkait hukum ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah atau muamalah dengan cara cari 10 artikel ilmiah, cari 10 skripsi, kemudian analisislah apa perbedaan antara semua itu dengan rencana penelitianmu. Bisa dibuka di ini di apa di grup coba lihat. Bisa, Kang.
Coba lihat. Sudah ya? Coba dilihat sudah masuk itunya filenya. Sudah? Kang. Itu Ada adalah Kang. cara Udah, untuk Kang. Sudah, Kang. kalian mendapatkan tema penelitian yang bisa kalian dapatkan dari tema itu. Jadi temanya contoh tentang jual beli emas. Nah, dari penelitian-penelitian orang lain itu, oh ternyata banyak yang samanya ya. Dan ternyata kamu melihat ada yang belum dilakukan orang lain tentang tema itu. Nah, itu yang bisa jadikan kamu sebagai judul skripsi kamu. Judul penelitian dalam muamalah kamu. Gitu. Kalau kamu ingin mendapatkan kejelasan, nih, akan kasih tahu judul-judulnya, YouTube-nya, boleh dicek. Kalau yang punya handphone boleh dicek, kalau yang nggak punya handphone dicek aja nih sekarang dari Akang nih. Lihat YouTube. Nah, judulnya cara cara mencari gap penelitian dan novelty. Nah, ini nih. Tuh, 3 tips temukan research gap. Nah, prinsipnya menggunakan ini. Cuma kamu mah manual, pakai apa? Pakai tabel tadi teh ya, diisi. Yang tabel tadi akan dapatkan dari mana? Yang ini nih. Akan dicarikan ya. Dari Mulyono. Nih. Grammarly now uses AI to help you write, not just provide. Type of prompt and just Pratama. Nih, Nah, dalam artikel sini nih. Cara mencarinya di sini. Ini adalah cara untuk membangun landasan literatur yang fokus sebagai syarat utama. Itu. Ya. Nih kalian bisa cek di sini nih. Nanti nonton ini ya, nonton videonya di sini. Kalau mau ngambil penjelasannya di situ. Ya. Yes. Gitu. Ya. Tuh coba sudah dikirim tuh. Cari 10 skripsi dengan tema yang sama. Cari artikel jurnal dengan tema yang sama. Nanti dari semua yang kalian temukan, apa yang kalian lihat bedanya yang belum pernah orang lain lakukan dari penelitian itu. Gitu. Ya. Oke. Oke, Sarah ya pertanyaan? Cukup, ah. Ya, tong bareng ngobrol tuh. Udah tinggal itu dia. Ya. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah apa yang kalian pelajari dari mata kuliah ini untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan medlib yang selama ini mungkin belum kalian dapatkan. Contoh, masih kebingungan bagaimana cara mendapatkan judul penelitian, bagaimana cara menentukan perbedaan antara apa yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan apa yang akan saya lakukan, supaya tidak terjadi publikasi, publikasi, plagiasi, ataupun juga duplikasi. Itu tuh banyak kejadian penelitian itu hanya seperti begitu. Makanya dalam penelitian ini kamu lakukan dulu yang namanya eh, systematic literature review dengan cara mendeteksi satu persatu artikel-artikel itu, kamu lihat mana perbedaannya, mana persamaan. Gitu, ya. Oke. Jadi di dalam skripsi yang tadi aku akan dikirimkan, yaitu terkait dengan siapa sih si jual beli emas itu, coba nanti kamu lihat deh hukum ekonomi syariah ya. Tes.
Nih, contohnya kok akan dikirimkan tuh filenya tuh. Skripsinya dikirimkan. S. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ini yang tidak hadirnya lumayan banyak ya. Tolong Sarah nanti dikirimkan tulisan di grup nama-nama orang yang hadir dengan yang tidak hadirnya siapa aja. Akang izin bertanya, Boleh. kalau estimation and recommend itu buat apa, Kang? Gimana maksudnya, Kang? Maaf. Limitation. Limitation itu artinya keterbatasan penelitian, keterbatasan. Jadi biasanya si peneliti itu memberikan penjelasan di dalam akhir penjelasan artikelnya bahwa penelitian ini baru sebatas bicara begini. Masih banyak hal yang belum dikajinya yaitu tentang. Nah, itu yang disebut dengan keterbatasan penelitian. Kalau rekomendasinya lihat aja di dalam ininya, di dalam apa? Di dalam penulisannya, di artikel ataupun juga deskripsinya, ada nggak rekomendasinya? Kalau kamu setelah baca ternyata tidak ada rekomendasinya, ya kamu tulis aja tidak ada rekomendasi. Tuh. Tapi kalau ada, tuliskan rekomendasinya. Jadi keterbatasan penelitian tuh, coba deh kamu dengerin aja video yang tadi akan kirim, ikuti dari awal sampai akhir. Ya, terutama yang bagian yang ada kolomnya tadi, itu di menit ke berapa ya? Di menit ke 20-an deh. Makanya dari menit ke ini, dari menit ke 16 aja baca. Dari menit ke 16 ya. Oke. Ini yang hadirnya hanya berapa orang nih? Partisipan, partisipan. Ada 10 ya, ada 10. Nggak apa-apa lah. Yang penting Akang sampai ke hari ini memastikan untuk tetap masuk dengan kondisi apapun walaupun dengan Zoom. Dan Zoom itu adalah bukan lagi alternatif tapi memang pilihan kuliah ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita close. Coba langsung kalian cari artikel-artikel itu di mana saja. Termasuk coba kalian lihat nanti video ini. Video ini akan dikirim di grup ininya. Nih, kamu boleh cari. Nih, perhatikan baik-baik. Cara mencari Dina Google Scholar, Dina YouTube kamu cari cara mencari artikel ilmiah. Ini kamu bisa baca banget banyak nih. Dengan Publish or Perish bisa. 3 cara mencari artikel ilmiah di internet, silahkan cari. Jurnal internasional gratis ada. Cara menemukan dan membaca kajian ilmiah bisa. Tuh. Banyak sekali. Ya. Oke. Cara mencari artikel ilmiah atau website untuk mendapatkan artikel ilmiah. Tuh, ada lagi banyak ya. Atau cari di Google Scholar bisa, Google Scholar. Nah, list di sini. Temanya apa dulu? Contoh tadi teh jual beli emas online. Nah, tuh banyak tuh bisa di-download. Gitu. Kalau tentang jual beli online, jual beli emas online, ya. Oke, akan pikir itu saja dulu untuk sementara. Filenya sudah dikirim, silakan untuk dikerjakan. 10 buah skripsi, 10 buah artikel. Kalau untuk skripsi, kamu masuk ke channel atau ke website kampus-kampus besar ya, kampus negeri. Tulislah repository atau digital library
Seperti ini nih caranya nih. Isi lupa. Perhatikan baik-baik nih caranya. Masuk ke contoh nih. UIN Wali Songo repository. Nanti ada paling atas nih. Welcome to Wali Songo repository. Nah, klik kanan. Kemudian masuk ke sini. Ya, nih udah masuk. Contoh yang Wali Songo ya. Lalu masuk ke browse. Tentukan subjeknya apa, division aja langsung. Divisinya berarti dia adanya di fakultas apa, jurusan apa. Nih, masuk. Kalau hukum ekonomi syariah adanya di fakultas syariah. Ini. Di ya syariah ya. Ini syariah tuh mana sih? Nah, ini nih. Hukum pidana Islam, hukum ekonomi syariah, muamalah. Ada 1066 skripsi. Wih, banyak banget. Tuh, kita lagi lihat. Tahun 2022 ada 164. Kita bisa klik ini. Tuh, judul-judulnya ini nih. Dan kamu bisa download ini. Dengan catatan, ya temanya harus sama. Tadi jual beli emas ada nggak di sini? Soto F. Jual beli emas, emas. Ada emas. Ada 4. Emasan, beda. Bukan. Strategi pemasaran, bukan. Nah, ini penerapan denda keterlambatan angsuran mindering emas perspektif hukum Islam. Ini beda lagi nih ceritanya. Emas arisan, analisis hukum ekonomi syariah terhadap gadai emas arisan. Studi kasus pada pegadaian syariah cabang pasar Ngabul, Cipanas. Ini kata kuncinya ternyata satu. Ulang injem, gitu ya. Tuh, kalau emas ya, ternyata di 2022 yang tentang emas hanya ada ada 4, tapi beda-beda namanya. Coba kalau di sini, emas, jual beli emas ada berapa nih? Emas, akal kredit emas pada e-commerce, nggak ada, bukan. Ini juga sama, nggak ada, nggak ada. Berapa nih? Nah, ini coba kita lihat tahun 2019. Adakah yang khusus mengkaji tentang emas? Emas. Tuh, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas. Ada tuh. Cuma satu tapi ini. Cuma satu. Di Ctrl F ternyata muncul cuma satu. Nah, nanti kalau misalkan ini mau diambil, ambil aja. Sebagai nanti dimasukkan ke dalam tabel Word yang tadi dikirim. Ya. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi, untuk kalian bisa menemukan apa itu masalah penelitian, apa itu gap penelitian, dan bagaimana agar penelitian kamu itu tidak sama dengan yang sudah dilakukan oleh orang. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Video ini nanti dikirimkan linknya di grup kalian untuk kalian pelajari lebih lanjut. Sarah akan minta tolong dituliskan yang sekarang hadir dengan yang tidak hadir, tuliskan namanya sekarang. Ya. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.